wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-mahfudat al-ummu madrasatul ula. Wa qala Rasulullah al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Yang kami hormati Ibu Nurah, Ibu Tri beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Jenti, Bu Fitri dari Puskesmas Durensawit, dan tentu yang saya hormati, saya muliakan ibu-ibu dari peserta pos gizi ya di hari ketiga ini. Salam kenal, dengan saya Imam Ratrioso. Tadi sudah disampaikan sedikit profil saya. Saya Imam Ratrioso, saya seorang psikolog. Saya tinggalnya di Pondok Kelapa, Ibu. Ibu tahu Pondok Kelapa ya? Pernah ke Pondok Kelapa ya? Nah, di Pondok Kelapa, tepatnya di Kompleks Dilimun. Di sana ada masjid yang indah sekali, Bu. Masjid Raya Baitus Salam. Tempat dulu Zidane main sinetron Lorong Waktu selama 8 tahun. Sekarang Zidane sudah menghilang karena sudah besar. Ya, saya Imam Ratrioso, saya psikolog, saya juga pengurus Dewan Masjid Indonesia Ranting Pondok Kelapa. Di Kelurahan Pondok Kelapa sudah alhamdulillah sering diminta untuk menjadi narasumber di sesi-sesi parenting, termasuk dengan pengajian ibu-ibu PKK. Baik, ibu-ibu sekalian, tadi saya sudah mencuplik ya hadis dan peribahasa ya. Hadis yang mengatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis yang sederhana namun luar biasa, dan ini berita gembira untuk semua siapa? Untuk semua siapa? Untuk semua wanita, betul nggak? Karena kalau menurut hadis ini hampir dipastikan semua wanita itu adalah calon surga, dan sudah dipastikan surganya itu adalah seorang ibu. Ini semuanya sudah jadi ibu kan? Belum ada yang setengah ibu. Ada setengah ibu ya? Ada sudah berkeluarga tapi belum punya keturunan, dia setengah ibu. Nah, ini berita gembira dari Rasulullah. Seorang ibu adalah seorang surga, seorang yang memberikan surga, seorang yang surga itu sendiri. Betul nggak? Kita belum pernah ke surga, betul nggak? Tapi berita tentang surga udah banyak sekali kan? Surga itu katanya indah, enak, nyaman. Gambarannya ada sungai-sungai yang mengalir di sana. Kita semua menginginkan, mendoakan, berdoa agar kita semua menjadi penghuni surga. Dan ujung dari semua ujung kehidupan kita adalah surga. Surga atau neraka, kan begitu. Kehidupan yang abadi nanti kan surga atau kan neraka. Nah, dalam konteks hari ini, status surganya kita sebagai ibu ini masih butuh diakui oleh orang lain. Siapa itu? Kedudukan kita sebagai surga seorang ibu masih butuh pengakuan orang lain. Siapa itu? Siapa dia? Kan tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu. Berarti siapa yang mengakui surga itu di bawah telapak kaki ibu? Lalu anak seperti apa yang bisa mengakui ibunya adalah surga? Anak yang soleh. Anak yang soleh itu ciri-cirinya apa?
Nah, kalau di hadis yang lain anak yang soleh adalah awaladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan ibu bapak. Mungkin nggak orang anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu tidak sehat? Hampir bisa dibahasnya orang anak soleh adalah anak yang juga sehat pikirannya, sehat fisiknya. Ya, ini kita punya mahasiswa di Binawan, ya. Beliau semester berapa deh? Semester 4. Kalau udah kuliah semester 4, kira-kira anaknya cerdas nggak nih beliau ini? Cerdas pasti nih, betul nggak? Pasti cerdas. Nah, kalau cerdas, kemungkinan besar ke mahasiswa kita ini mendoakan kedua orang tuanya nggak? Belum tentu ya. Kita tanya ya. Deh, kalian mendoakan kedua orang tua kalian nggak? Yakin? Hah? Coba buktiin. Aku pengen tahu doanya apa coba. Ayo. Doa kedua orang tua itu. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya kan? Berarti anak yang soleh itu adalah anak yang cerdas. Dengan kecerdasannya dia mendoakan kedua orang tuanya. Dengan kecerdasannya dia bisa merasakan kasih sayang yang sudah diberikan oleh ayah dan bundanya. Berarti karena kita sudah diberi gelar oleh Allah melalui informasi Rasulullah, kita adalah pemilik surga, bahkan kita adalah yang memberikan ijazah surga itu, maka kita harus mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh, agar kita betul-betul menjadi surga yang sejati. Betul, itu ya. Kira-kira analoginya, runtutannya bisa dipahami ya. Kenapa kita harus menjadi seorang ibu, dan juga kenapa kita harus mendidik anak-anak kita sebaik-baik. Karena tidak semua ibu itu pada akhirnya pantas dan layak mendapatkan surga. Ada ibu-ibu yang bahkan mendapatkan neraka karena tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Kan ada ceritanya itu kan? Betul nggak? Bahkan ada seorang orang tuanya soleh, ya, terhambat masuk surga. Kenapa? Karena dihambat oleh anaknya sendiri. Aku waktu di dunia, ayah bundaku tidak mengajarkanku tentang kesolehan. Aku merasa dirugikan karena aku bahkan tersesat karena ayah bundaku tidak mengajarkan tentang kesolehan. Loh, jadi anak itu bisa menjadi faktor penentu masuk atau gagalnya kita ke surga. Berarti bukan hanya anak yang dituntut untuk menghormati orang tuanya, tetapi orang tua juga diminta untuk bertanggung jawab atas keselamatan anak-anak. Kan kalau semua orang tua punya cara berpikir yang seperti ini, dan juga semua anak-anak mempunyai cara berpikir yang seperti ini, kira-kira indah nggak keluarga kita ibu-ibu? Oh, indah banget, ya kan? Indah banget. Itulah yang namanya keluarga sakinah. Sakinah itu artinya tenang, damai. Mawadah itu artinya yang diberkahi, yang ada kebaikannya. Kalau sakinah aja masih kurang, oh tenang, tapi uang belanjanya kurang. Paling gede kencang tawanya nih. Ya? Tenang, tapi makannya tempe doang. Tangga sebelah telurnya 30 lagi. Maka harus mawadah, harus banyak kebaikan di sana. Kalau bisa makannya enak, sekali-kali main nge-mall, makan Pizza Hut, sekali-kali main ke Ancol, ke Dufan, ya. Mawadah,
warahmah, dapat kucuran rahmat Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, samawa. Di Pondok Kelapa ada namanya apartemen samawa R15. Tapi belum tentu penghuni surga sudah. Ya, itu. Nah, jadi sekarang tugas kita sebagai seorang ibu adalah memberikan pembekalan-pembekalan, pengasuhan-pengasuhan, pendidikan-pendidikan yang terbaik kepada anak-anak. Di dalam pembekalan itulah kita perlu belajar yang namanya parenting. Apa ini Ibu? Parenting. Parenting itu artinya ilmu tentang bagaimana mengasuh anak, ilmu tentang bagaimana menjadi orang tua. Ilmu ini sangat penting karena sampai saat ini dan entah sampai kapan tidak ada yang namanya sekolah orang tua. Adanya sekolah gizi, sekolah teknik, sekolah perguruan tinggi, pertanian, nggak ada sekolah orang tua, nggak ada. Putri saya nih semuanya ini jadi orang tua ini belajarnya dari nol, betul nggak? Dulu kita waktu nikah, bapak ibu kita tuh cuma pusingin, aduh resepsinya di mana, gedungnya di mana yang bagus tapi agak-agak murah, bisa korting apa enggak, ya? IO-nya bagaimana, kulinernya bagaimana, ya? Hanya pusingin itu, padahal menjadi orang tua itu, berkeluarga itu pusingnya setelah ijab kabul. Oh, tiba-tiba bangun tidur ada orang di samping kita. Oh, gede banget ya. Oh, suami saya ternyata. Oh, istri saya ternyata. Ya. Waktu mau nikah ngebayangin seorang suami, aku bangun tidur enak, dibuatin kopi, bangun tidur nggak taunya nggak ada kopi yang datang, suruh buat sendiri. Ya? Itu menjadi sekolah orang tua itu nggak ada, kita harus belajar sendiri. Ya? Nah, itulah pentingnya kita terus belajar tentang parenting. Nah, ini kita baru masuk ilmu parenting ya. Nah, ilmu parenting yang paling mendasar adalah ibu sekarang harus memahami bahwa dalam psikologi ada istilah namanya itu teori golden age, usia keemasan. Usia keemasan itu apa artinya? Kapan terjadinya? Usia keemasan itu adalah dari semenjak seorang suami istri itu menikah, kemudian agak-agak sedikit ini dia bercampur, kemudian dia terjadi kehamilan sampai anak itu lahir sampai usianya 12 tahun. Itu namanya masa keemasan. Jadi kalau ibu-ibu ini ingin menjadikan anak kita ini hebat, sekarang waktunya. Bukan pas nanti dia udah nikah susah diomongin itu. Mau jadi orang hebat sekarang waktunya. Nggak nunggu kapan-kapan, sekarang waktunya. Anak kita mau kita jadikan apa? Ya sekarang waktunya. Terutama pada usia 12 tahun ke bawah, apalagi pada usia PAUD, TK, SD. Itu usia keemasan. Jadi jangan dibalik, kan masih kecil. Kan masih kecil, gak usah dipusingin. Justru usia yang masih kecil inilah usia yang lagi bagusnya untuk dibentuk. Dalam teori pendidikan ada istilah tabula rasa. Nah, anak itu seperti kertas kosong ini kan. Nah, ini sudah di-clear jadi gajah. Kita mau clear aja waktu jadi apa itu? Permen. Ya. Mau dijadiin apa aja? Ya anak itu jadi seperti itu. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Emang apa banget hadisnya ya, memang ustaz. Jadi seorang yang terlahir itu adalah seorang yang fitrah, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi atau Majusi. Dalam arti orang tuanya lah yang menjadikan dia ini seperti apa.
karena dia begitu polos. Nah, karena itu setiap orang tua harus punya keinginan di dalam hatinya untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Karena anak adalah surga, karena anak adalah pada periode masa ke masa. Nah, berarti kalau memberikan yang terbaik, apa yang paling utama? Yang paling utama adalah memberikan kasih sayang yang sempurna, yang fully, yang total, yang kalau bahasa Islami yang kafah, sempurna. Dengan cara apa? Dengan cara memeluknya, dengan cara bercanda, dengan cara mengikuti semua anjuran-anjuran teman-teman dari puskesmas ini, Bu Fitri, Bu Jenti. Gizinya semuanya diberikan yang sempurna. Nanti sekolah kalau bisa di sekolah yang bagus, sekolah yang terbaik, sekolah yang kepala sekolahnya, wakil kepala sekolahnya, guru-gurunya hanya punya pikiran bagaimana membesarkan siswa-siswanya. Seperti halnya kedua orang tuanya memikirkan bagaimana membesarkan anak-anak. Cari sekolah yang seperti itu. Jadi nanti kalau datang ke sekolah kan kepala sekolahnya, Bu, saya pengen tahu apa program sekolah. Bu, saya pengen tahu apakah guru-guru di sini mendoakan siswa-siswanya satu persatu. Apakah setiap malam guru-guru itu dalam tahajudnya membawa absen murid-muridnya di pakaian satu. Satu Imam Ratri Usul, 2 Putri, 3 Bu Jenti, 3 Bu Fitri, Al-Fatihah. Oh itu, kalau mau jadi guru hebat harus begitu. Cari sekolah yang punya visi seperti itu. Visi spiritual, visi rohani. Jadi gampang ngebentuk anak itu gampang. Nah, jadi berikan kasih sayang yang full. Nah, kita ini hidup dalam dunia yang paradoks. Ya, saya 7 tahun lalu pernah ngisi materi parenting, judulnya Ayah Jarak Jauh. Kenapa begitu? Karena ayahnya kerjanya jauh banget. Ayahnya kerja di Natuna, offshore. Pulang itu 2 minggu sekali. Ada lagi, ayahnya kerja, bundanya kerja, mohon maaf, TKI, kerja di Timur Tengah, kerja di Hong Kong. Pulangnya nggak jelas. Pulang-pulang anaknya yang ditinggal bayi, ini om siapa, ini tante siapa, ya. Jadi harus memberikan kasih sayang. Kalau kita sudah baik pada periode anak-anak ini, itu akan memudahkan kita mendidik mengasuh pada periode berikutnya. Kalau di usia PAUD ini, di usia TK ini sudah baik, ini akan memudahkan kita mendidik mengasuh pada usia SD. Kalau sudah baik di usia SD, itu akan memudahkan di usia SMP, SMA, dan berikutnya. Kenapa demikian ibu-ibu sekalian? Saya 23 tahun pengalaman sebagai seorang psikolog. Ya, saya punya kesimpulan sementara pribadi saya. 60% masalah orang dewasa itu karena masa kecilnya bermasalah. Jadi kalau lihat ada orang dewasa stres, itu kemungkinan masa kecilnya nggak bahagia. Ya. Jadi kalau kita bercanda, masa kecil lo nggak bahagia, itu ada benarnya. Kenapa begitu? Nah, karena dalam teori perkembangan ada yang namanya istilahnya hutang kasih sayang. Ada istilahnya hutang cipta, hutang kasih sayang. Contoh ya, saya punya banyak sekali kasus, tapi saya kasih satu contoh yang mudah dipahami. Ada seorang wanita, ya, dia itu akhirnya menikah dengan suaminya yang beda usianya 20 tahun. Kenapa begitu? Karena dia berulang kali coba
katakanlah taruh atau pacaran dengan yang usianya segala macam itu nggak pernah berhasil. Kenapa begitu? Digali lagi. Karena pada usia 6 tahun dia, wanita ini ditinggal oleh ayah. Keduanya tidak bercerai, tapi ditinggal. Sehingga pada usia 6 tahun dia kehilangan kasih sayang seorang ayah. Nah, di dalam bawah sadarnya itu profil kasih sayang seorang ayah selalu ditagih tanpa pernah ia ucapkan. Maka ketika dia bergaul sama dia, pasti cocoknya sama yang lebih tua karena ada janji-janji hutang-hutang kasih sayang yang dipenuhi oleh orang yang oleh pria yang usianya jauh lebih tinggi. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, saya pernah menangani kasus kleptomania. Tahu klepto? Nah, klepto itu suka ngutil. Pernah ada waktu saya ngajar di sebuah SD, ada satu kelas itu hampir semuanya sudah dikleptokan, sudah dicuri. Kan? Imam, tolong nih tanganin. Saya cek, saya ambil datanya, saya panggil orang tuanya. Datang orang tuanya. Oh, orang tua udah senior. Ya. Saya curiga kok, apa ini betul anaknya? Nah, ibunya ini cerita bahwa ini adalah anak adopsi dia. Nah, dia cerita. Anak ini waktu kecil itu dibesarkan oleh wawahnya, oleh uaknya, dan yang saat itu kerjaannya, mohon maaf, kerjaannya ada pemulung. Dan ketika dia memulung, anak itu digendong di depannya. Sekarang saya bertanya, ada nggak pemulung yang ambil barang itu minta izin? Ini Pak, ambil bayangan ada. Oh, anak ini menyaksikan. Amin. Berarti anak ini belajar dengan mata kepalanya tentang konsep, dia tidak paham tentang konsep kepemilikan orang lain. Akhirnya dia mencuri. Itu terjadi pada usia anak-anak. Banyak sekali kasus-kasus. Bahkan sampai pada level dunia. Kalau ibu baca sejarahnya Hitler, baca pemimpin-pemimpin dunia yang jahat-jahat itu karena diantaranya masa kecilnya itu kurang banget. Jadi kalau kita ingin berkontribusi menciptakan perdamaian dunia, didiklah anak-anak kita sebaik-baiknya agar mereka bisa menjadi agen-agen perdamaian. Dan sebaliknya, kalau kita tidak memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita akan, itu yang lagi ramai sekarang itu. Apa? Begal, apalagi itu. Tawuran, apalagi itu. Geng motor. Itu kalau dicek satu persatu, 70% saya bermasalah di masa kecil. Ya. Jadi kasih sayangnya harus full. Ya. Ibu-ibu harus, nah ini mestinya nih bapak-bapak hadir, ini cuma satu bapak-bapak ini, ya itu beliau ini. Oh, kirain orang tua. Halo Pak, nggak dengar dia. Kan? Suami harus diajak, bapak harus diajak, harus ngerti parenting. Suami istri harus kerjasama, mendidik anak, sama konsepnya, sama berbagi tugasnya. Kalau yang satu harus galak, yang satu harus mendamaikan. Kalau yang satu harus halus, yang satu harus agak keras. Kerjasama. Jangan dua-duanya sama-sama keras atau dua-duanya sama-sama lembek. Ya. Jadi parenting itu adalah kerjasama antara suami dan istri. Ya. Itu sebenarnya banyak sekali ibu tugas-tugas perkembangan yang harus dilakukan di masa kemasan. Tapi karena waktu ya, mungkin di sesi ini saya hanya menyampaikan masa kemasan saja. Mungkin nanti pada sesi berikutnya saya bisa hadir untuk melanjutkan tema-tema yang lain. Nah, mungkin jika memang ada waktu, kalau memang perlu ada dialog ya, yang sifatnya kasuistik, biasanya satu kasus itu biasanya juga dialami oleh ibu-ibu yang lain. Barangkali bisa saya berikan solusi.
Saya kira itu Ibu Jenti, Bu ini sebagai MC. Saya kembalikan lagi jika memang ada diskusi atau pertanyaan lebih lanjut. Baik, Bu Fitri silakan. Ada. Terima kasih Bapak Imam sudah memberikan ilmu-ilmunya kepada ibu-ibu kita ya, bunda-bunda ini. Bagaimana bunda-bunda, ada yang mau ditanyakan oleh Bapak? Ini kesempatan yang sangat bagus, jarang-jarang kita ketemu Pak Imam ini. Bisa ditanyakan Bu, apa saja ya tentang keluarga, mas ibu-ibu semua. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus Bu, kalau Bapak jarang-jarang kan ketemu kan, kapan nanti coba ya. Silakan Ibu, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sela, anak saya namanya Kacafana. Saya mau nanya nih Pak, saya kan dan suami saya tuh sebagai anak dari hasil perceraian. Jadi suami saya juga merasakan dan saya juga. Nah dalam mendidik anak ini kayaknya kok saya anak tuh harus mandiri kayak saya waktu kecil gitu Pak. Terus suami saya pun didik kayak gitu Pak. Nah kalau menurut Bapak ini gimana ya? Kan beda dengan orang tua yang utuh gitu, terlalu kayaknya kalau saya lihat kok ya kayak kasih sayangnya tuh kayak saya merasa beda kasih sayang ke anak saya gitu. Kayaknya ya sayang sih sayang, tapi nggak kayak mereka kayaknya ya berlebihan lah gitu. Jadi saya tuh mau anak saya tuh kayak harus mandiri gitu, kayak mama kayak ayahnya dulu tuh kita tuh kayak gitu. Oke, siap. Yes, Ada lagi? terima kasih. Ada lagi ibu, silakan ibu, jangan malu-malu. Kesempatan yang sangat bagus. Oke, nggak apa-apa. Satu dulu ya. Bu Sheila, ini bagus nih kalau pertanyaannya. Jadi gini, kita nih orang tua biasanya kalau tidak belajar parenting dengan maksimal itu selalu menyadarkan diri pada pengalaman hidup kita. Contoh nih, misalnya, ada seorang ibu itu kalau kesel nyubit anaknya sampai biru. Kenapa begitu? Karena dia waktu kecil dicubit ibunya. Enggak, dia nggak ada referensi lain. Pokoknya kalau anak ngeselin, dia cubit karena dia dulu dicubit sama ibunya. Berarti si ibu ini belajar dari pengalaman pribadinya. Tapi ada contoh lain dengan pengalaman yang sama, melakukan hal yang berbeda. Kan? Si ibu tadi ini waktu kecil kan dicubit. Terus sama anaknya, dia nggak mau mencubit. Karena dia paham, dicubit itu sakit. Aku merasakan nggak enak dicubit itu. Waktu kecil tuh aku nggak pas dengan cara bunda. Ada yang belajar dari pengalaman itu, lalu dia memanjakan anaknya. Aku nggak ingin kamu menderita sepertiku. Aku memberikan kebahagiaan sebab aku tahu pedihnya jadi anak yang susah. Jadi kehidupan ini kayak roda aja Bu sebenarnya. Kalau kita nggak belajar. Anak miskin menderita berjuang jadi orang sukses. Jadi orang tua tahu nggak anaknya jangan sampai susah dimanjain, ya kan? Anaknya kaya karena nggak punya ilmu jadi miskin karena tidak diajarkan kemandirian. Puter gitu hidup. Itu kenapa? Karena kita tidak belajar. Nah, berarti belajar dari pengalaman hidup kita itu penting, tetapi tetap harus dikonfirmasi dengan ilmu pengetahuan. Ya. Apa yang Ibu Sheila rasakan itu sangat alami, ya. Apalagi suami sama-sama bercerai, mungkin diskusinya, aduh gak enak yang pagi ya, nangis lagi sama-sama nangis.
Ya, itu klop banget itu, kan? Mama boleh harus jadikan anak kita mandiri seperti kita ini. Iya kan? Nggak apa-apa. Ya, cuma tadi harus dikonfirmasi. Kenapa? Nah, itulah pentingnya kita belajar psikologi, tes EQ, segala macam. Anak kita ini, meskipun dia ini hijau, putih, bisa dijadikan apa-apa, tapi sebenarnya anak kita ini sudah memiliki kandungan-kandungan yang sangat hebat. Tugas kita sebenarnya selain membentuk, tapi sebenarnya adalah menumbuhkan, ngorek-ngorek nih. Ibarat barang nih ngorek nih. Apa kelebihan anak kita? Cari korek-korek, tumbuhkan keluar. Berarti caranya apa? Caranya bukan dengan memasukkan apa yang kita mau kepada anak kita, tetapi kita harus agak bersih, agak netral gitu. Anak kita ini sebenarnya dirancang oleh Tuhan itu akan jadi apa? Udah, contoh yang paling gampang yang lagi viral sekarang siapa coba? Yang di Amerika Got Talent. Putri. Itu contoh yang paling gampang. Bisa ibu bayangkan bagaimana perasaan kedua orang tuanya ketika itu, ketika si putri prematur, lalu di inkubator dia buka, itu pasti secara psikologis itu mengalami goncangan yang dahsyat. Dia protes, dia nggak terima. Ya. Dia sudah melewati fase itu, tapi entah bagaimana kedua orang ini mencurahkan segala perhatian untuk menjadikan putri dan menemukan bakat putri yang luar biasa. Itu tugas kita. Jadi kita mencetak anak itu tidak sembarangan atas dasar kemauan kita, tetapi atas dasar sebenarnya Allah ini punya hajat apa sama anak-anak. Nah, kalau cara berpikirnya seperti itu, nanti akan ketemu, nanti akan diarahkan sama Yang Maha Kuasa. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Kalau ibu ingin membuat anak-anak itu mandiri, itu bagus dan memang sudah sepatutnya seperti itu. Kalau kita ingin membuat anak-anak kita tough, struggle, berani, mandiri, itu bagus. Semuanya bagus. Dengan catatan harus dilakukan dengan hati-hati. Jangan sampai melukai. Nah, masalahnya kita itu tidak bisa memahami dengan baik kapan anak-anak kita itu terluka batinnya dan seberapa lama dia menjaga luka batinnya itu. Saya baru tadi malam konseling sama anak dan sahabat saya, usianya 23 tahun, baru mau lulus Unpad. Anaknya diem segala macam. Karena setelah kita dari itu, si kakak ini cerita bahwa dia selama ini diam karena dia tidak tega melihat sosok ayahnya yang memang ekonominya kurang, gitu ya, rendah gitu. Akhirnya dia nggak berani bilang apa-apa, aku minta ini, aku minta itu. Dan dia sebenarnya menyimpan luka batin karena keterbatasan dari ayah. Jadi saran saya adalah lakukan dengan hati-hati, ya. Lakukan dengan konsep kasih sayang, ya. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah trauma ibu sama suami tentang perceraian dahulu itu harus dihilangkan lebih dahulu. Maafkan peristiwa itu, maafkan perceraian itu, jadikan perceraian itu sebagai pembelajaran, modal yang kuat untuk menjadikan anak-anak kita lebih baik lah. Itu ya, Bia. Jadi nggak apa-apa, Bu, tapi harus hati-hati. Ada lagi? Ada lagi? Oh ya. Mungkin saya cuma mau ngasih tambahan aja. Kita sebagai orang tua juga sebaiknya mengontrol ucapan kita, kata-kata yang kita keluarkan, karena itu juga akan membekas di hati dan pikiran anak-anak. Kadang-kadang kan kita sebagai orang tua repot, anaknya ribet, anaknya beda, yang semua, terus dari itu keluar kata-kata yang buruk gitu ya, itu akan membekas.
siapa? Bu Sandra ya. Oke, betul sekali Bu Sandra. Jadi kan kata-kata itu adalah doa, betul nggak? Semakin kita mengucapkan, semakin dia berkemungkinan menjadi kenyataan. Ya. Jadi itulah pentingnya, anakku anak yang soleh, anakku anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang taat. Itu penting sekali. Nah, sangat penting sekali untuk menjaga emosi kita. Seberapapun kesalnya kita, seberapapun marahnya, tahanlah sampai di kerongkongan saja. Mau keluar, masukin lagi. Mau masukin. Iya, memang susah, makanya itu namanya berjuang ya kan. Barang siapa yang menahan hawa nafsunya, fa'inal jannata hiyal ma'wa. Surga adalah tempatnya. Nah, kadangkala kita ini, mohon maaf, kalau udah kebiasaan dasar anak kayak bapaknya bego. Nah, itu kebiasaan itu akhirnya jadi doa, jadi beneran. Ya, jadi latihlah. Jadi, banyak sekali tugas-tugas penting. Tapi jalani, nikmati dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebahagiaan. Ya. Oke, ada lagi? Ya, Ibu silakan. Terima kasih Pak. Nama saya Ani, saya dari Desa Cibadak. Oh, siap. Ya, memang karena saya sering keliling-keliling Pak wilayah belum mendengarkan misalkan curhatan warga. Antara lain yang saya lihat adalah untuk dari ibu-ibu ini adalah ini Pak, mengenai peran ayah Pak di dalam mendidik anak. Kita pasti sehingga ya dari masyarakat atau mungkin kita lihat sendiri, kadang-kadang ayah itu merasa kalau dia sudah mencari nafkah itu sudah cukup, padahal ternyata mendidik anak kan bukan sesuatu yang mudah Pak. Lagi pula anak adalah produk berdua Pak, bukan produk sendiri ya kan. Nah kebanyakan ayah itu melempar nih Pak ke ibu-ibunya aja untuk membesar dan mendidik anak. Mendidik loh Pak, bukan cuma membesarkan saja. Nah ini bagaimana ya Pak, termasuk juga saya juga kan punya anak laki-laki di rumah ya kan. Nah apalagi kalau kita udah punya pasangan yang udah dewasa, gimana nih ngasih taunya gitu. Misalnya itu untuk ibu-ibu ya, supaya bapak-bapaknya juga turut memikirkan, ikut memikirkan mendidik anak. Atau juga kadang-kadang juga buat pasangan muda yang mungkin saya juga pernah temui, memiliki perbedaan Pak. Yang ini maunya begini, yang ini maunya begitu. Nah itu tadi terkait dengan masalah parenting Pak. Mungkin juga karena memang pasangan-pasangan yang ingin menikah itu juga kan tidak ada pendidikannya terlebih dahulu Pak. Mungkin seharusnya apa dari KUA atau dari mana ada pendidikan Pak. Jadi mereka siap bahwa saat ada anak mereka berdua harus bersama-sama membesarkannya. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni, luar biasa ya. Baik, ini bagus Ibu kalau memang Bu Heni, Bu Lura, teman-teman PKK nanti berkenan, kita bisa buat program bersama. Jadi yang pertama adalah seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga selalu katakanlah menyayangkan gitu ya. Biasa semua sesi parenting selalu hanya dihadiri oleh ibu. Padahal peran ayah itu sangat penting. Nah ini memang karena paradigmanya masih paradigma lama Bu Heni, ya. Bahwa tugas ayah laki-laki, ya, tugas male itu yang mencari uang, ya. Maka dia jadi Bang Toyib kan, berangkat pagi pulang pagi. Ya, itu sudah terstigma, udah terlalu dalam itu. Udah, aku udah capek, aku udah pusing ya. Soal anak ya itu urusan ibu. Ditambah lagi ibu juga kerja, ya kan? Akhirnya anak dititipin ke nenek kakeknya. Untung kakek neneknya nggak kerja juga. Ya, nah ini pemahaman ini yang harus kita sosialisasikan, harus kita promokan, harus kita kawankan sehingga si ayah, si bapak ini, si suami ini paham bahwa oh iya, aku tidak hanya bertugas untuk mencari nafkah, tapi juga harus membesarkan. Nah, tantangan kita tinggal di Jakarta ini dengan dinamika pekerjaannya, berangkat pagi, macet, pulang malam, itu memang banyak sekali kesempatan-kesempatan yang membuat
kehidupan di keluarga itu tidak maksimal. Maka kita memaksimalkan namanya quality time di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau menurut saya Bu Hening, ini mesti kita edukasi terus menerus tentang pentingnya peran ayah di dalam keluarga. Di sini kita perlu lintas sektoral, perlu lintas instansi begitu ya, mulai dari KUA-nya gitu ya. Saya pernah hampir 8 tahun yang lalu pernah ada program bagus waktu itu di Koja, di Islamic Center itu pernah ada pelatihan buat mereka yang mau menikah. Ya, tapi itu tidak berkelanjutan Ibu. Mestinya itu dijadikan program yang tetap seperti halnya orang yang mau menikah mesti divaksin kan. Nah, mestinya itu ada budget itu apa minimal 2-3 hari dia harus ada pelatihannya. Di situ ada pelatihan tentang parenting, ada pelatihan tentang hukum, ya. Kalau di luar negeri itu ibu-ibu sekalian, di luar negeri itu sebelum menikah orang harus bikin perjanjian hukum suami istri itu. Jadi sebelum berkelahi dia sudah memikirkan bagaimana kalau berkelahi. Itu orang luar negeri begitu. Ya, ada tuh perjanjian pranikah. Ya. Nah, dikasih tahu hukum-hukumnya, hak kewajiban suami, hak kewajiban istri. Ya. Dikasih tahu spiritualitasnya, ada kiai yang bicara. Cara berjinabah, cara berhubungan, berdoa, cara mendapatkan anak yang soleh dan soleha itu Pak Kiai harus dilibatkan. Terus manajemen keuangan ya. Hari ini banyak, saya lagi nangani kasus suami istri mau bercerai karena suaminya kena pinjol. Pinjaman online sampai 800 juta itu. Keder nanti, banyak keder banyak. Seorang ASN menggadaikan sertifikatnya 2 bank 800 juta bisa dapat tanpa melibatkan istrinya, ditambah lagi 200, jadi 1 miliar. Mau bercerai ya wajar mau bercerai ya, berarti kan pengetahuan tentang manajemen keuangan penting sekali. Nah ini sebenarnya ini kerja negara, kerja pemerintah melalui Kemenkes, melalui Kemenak. Kalau semua serius memikirkan pendidikan keluarga, sebenarnya setengah masalah bangsa ini selesai. Dan sebaliknya, kalau nggak dipikirkan, justru dampaknya seperti sekarang ini kan. 2 minggu lalu saya ada acara dengan Kapolres Pak Leo Simarmata. Beliau cerita kemarin itu sedang menangani kasus geng motor. Ya, gimana ya Pak Kiai nangani? Ya itu tadi, karena kita hanya nanganin asapnya aja, apinya aja. Tapi sumbernya keluarga, kebahagiaan, keharmonisan itu tidak terjaga dengan baik. Ada banyak data-data yang bisa kita evaluasi. Data perceraian itu sekarang tinggi sekali Bu. Ya, angka-angka tinggi sekali. Dan yang menuntut banyak perempuan itu. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa perempuan banyak menuntut cerai? Ada hubungannya dengan pinjol? Ada ya. Jadi kalau Bu Hening, kalau saya boleh kasih saran, kita bisa bergerak dalam skup yang kecil. Misalnya di kalender ini, ya, ada berapa RW, kita bikin tema misalnya hari keluarga atau hari ayah bunda misalnya. Ada tanggal per 50 kakak misalnya kan, ayah bundanya harus hadir. Nah, itu ada sesi parentingnya, sesi edukasi ya kan, terus bikin lomba-lomba, ayah harus bikin yel-yel sama bundanya, sama anaknya. Siapa tahu ayahnya nggak pernah gendong anaknya. Ya, saya ada case di sekolah itu, di sekolah SMK berapa itu, ayah datang untuk ngambil rapot, nanya, anak saya kelas berapa ya? Anak saya kelas berapa ya? Nggak tahu anaknya kelas berapa coba. Baru tahu ketika dia nggak mau ngambil rapot. Nah ini naas. Dan itu hanya gunung es. Ya. Nah, Bu Hening, saya dengan senang hati kalau memang memungkinkan saya ikut berkontribusi. Saya akan ajak teman-teman psikolog saya, ya, baik yang junior maupun yang senior, untuk bagian mana terlibat. Gitu. Saya kira dengan tema keluarga yang harmonis atau membangun
ayah sama bunda itu saya kira mudah-mudahan bisa cukup membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini ya Bu ya. Nah, siap. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup, mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya. Ibu-ibu semua diikuti semuanya program gizi posisi ini, program bersama orang tua asuh. Ibu-ibu disupport penuh oleh Bu Lurah ya. Saya terlibat di kecamatan, Bu Is, saya terlibat semuanya sangat mendukung apa yang sedang diupayakan. Jadi jangan ragu-ragu untuk menyampaikan permintaan, keluhan atau apapun kepada beliau-beliau ini, kita akan mendukung. Dan sudah menjadi tugas kita bersama, kita ingin semuanya melibatkan. Kalau perlu bapak-bapak yang jualan-jualan itu kita ajak semuanya. Bagaimana menjadikan anak-anak Indonesia anak-anak yang sehat, yang bagus. Sehingga mereka masak dengan makanan yang bagus, dengan minyak yang bagus. Nanti minta minyak ke Bu Lurah. Kasih minyak yang bagus setelah gitu kan, sama kuisan segala macam, sehingga tidak ada ruang sedikit pun di Klender ini ya, di Jakarta ini, di Indonesia ini yang tidak membuat anak kita menjadi anak yang tidak hebat. Semuanya harus menjadikan anak kita adalah anak yang hebat karena semua infrastruktur disiapkan untuk. Sekian demikian, semoga nanti kita bisa jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam yang sudah memberikan ilmu-ilmunya. Semoga ilmu-ilmu dari Bapak Imam bisa diserap